Bos yang diterima oleh Kalteng itu dana bos yang diterima oleh Kalimantan Tengah itu khususnya Pemprov ya, khususnya Pemprov karena Pemprov ini menaungi SMA, SMK, SLB itu di tahap pertama ada total 84 miliar. Itu di 2024. Nah di tahap 1 Di tahap 1. Itu udah disalurkan ke rekening sekolah. Nah lalu karena dana bos ini mekanismenya disalurkan 2 tahap. Jadi tahap pertama segitu ya mungkin sekitar total itu ada 160-an miliar kan. Nah dikurangi silpa penggunaan tahun 2023. Jadi ya yang di totalnya itu sekitar 168 M. Untuk 2024. Untuk 2024. Kalau 2023 berapa Pak? Nah kalau 2023 mungkin kurang lebih sama saja, sama aja. Karena nanti kan harus ke aplikasi Pak. Tapi sepengetahuan saya yang saya monitor adalah di 2024. Jangan sampai yang sudah terjadi di 2023 itu terjadi lagi di 2024. Nah peluang kita ada Mbak, peluang kita, pengawasan kita yang pertama yang harus kita lakukan, yang langkah-langkah yang akan kita lakukan adalah saya akan menyoroti PT Bank Kalteng karena uang itu kan langsung ke rekening sekolah dan peluangnya adalah rekening sekolahnya itu rekening Bank Kalteng semua. Jadi memang Pak Gubernur ada meminta saya untuk menyurati Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk melakukan evaluasi terkait dengan penyaluran tahap 2. Karena gini Pak, harusnya itu kan sekolah itu merencanakan dulu kebutuhan selama setahun apa aja, lalu uangnya cair. Sedangkan sampai dengan saat ini masih ada 127 sekolah yang belum mengusulkan kertas kerjanya untuk dana bos. Untuk dana bos ini mau digunakan untuk apa? Padahal 84 M ini udah disalurkan semua ke 405 sekolah. Yang di dalamnya ada 127 itu tadi yang belum mengusulkan. Kan ini harusnya menjadi masalah ya. Karena harusnya dalam penggunaan uang negara itu harus didahului dengan perencanaan. Nah, ini perencanaan di dalam sistem ya maksud saya. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemerintah provinsi. Khususnya itu tidak ada hubungannya juga dengan Bapeda, tidak ada. Ini langsung perencanaan sekolah merencanakan memasukkan kertas kerja, masukkan ke dalam aplikasi yang namanya Arkas. Sekolah mengusulkan itu, terus kemudian dinas pendidikan melakukan verifikasi terhadap usulan-usulan sekolah. Jadi kalau misalnya ada usulan-usulan yang mungkin tidak diperbolehkan di dalam juknis penyaluran BOS, itu Disdik langsung warning mereka untuk tidak melakukan itu. Nah terus kita kembalikan ke mereka, terus mereka mengupload lagi sudah sesuai belum, kalau udah sesuai udah gitu. Nah ini saya rasa kalau untuk di proses itu tidak ada masalah. Prosesnya adalah nanti yang jadi masalah adalah ini seperti ini. Contoh 84 M ini udah masuk ke 405 sekolah, padahal 127-nya belum membuat perencanaannya. Jadi karena ini udah bulan Juni Mbak, dan sudah persiapan nih untuk masuk ke pencairan tahap keduanya, jadi seolah-olah nanti dinas pendidikan ini dipaksa, mereka nanti langsung meng-SPJ. Sekolah itu melakukan SPJ, menyusun BKU, menyusun ini, memaksa kita untuk memverifikasi itu gitu kan. Harusnya kita ini dalam melakukan verifikasi, yang kita verifikasi adalah dokumen perencanaan sesuai tidak dengan BKU mereka, buku kas umumnya mereka. Jadi buku kas umum uang yang keluar sesuai tidak dengan yang direncanakan, kan gitu. Nah pengawasan itu yang harus dilakukan. Nah di sisi lain langkah-langkah yang kita lakukan juga terkait dengan 127 ini kemarin kita sudah kirim surat ke 127 sekolah yang belum mengusulkan kertas kerjanya untuk segera mengusul kertas kerjanya disertai dengan pembagian porsi. Karena dari BKU di tahun 2023 kita ambil beberapa sampel sekolah, di situ kita lihat struktur keuangan yang dipakai yang dipertanggungjawabkan mereka sekolah ini banyak suatu contoh hal-hal yang tidak sangat produktif untuk siswanya. Contoh banyak biaya makan minum, banyak rapat segala macam, terus kemudian banyak uang transport,
terus banyak lagi penggunaan-penggunaan yang sebenarnya di situ porsi kegiatan sekolah harusnya bisa lebih besar. Kegiatan-kegiatan sekolah yang berdampak lomba-lomba harusnya itu bisa lebih banyak gitu di sekolah dibandingkan dengan biaya makan. Bayangkan aja ada salah satu sekolah di situ 62 juta aja untuk kegiatan sekolah, padahal makannya untuk makanan itu 258 juta. Jadi langkah dari distrik sendiri untuk itu gimana Pak? Nah, hal itu makanya kita kan masih punya peluang untuk di 127 ini kita minta mereka mengusulkan kertas kerja dengan porsi untuk sarana prasarana itu kita batasi maksimal 10% dari dana bosnya mereka. Terus kemudian makan minum rapat itu maksimal 5% aja. Terus kemudian kayak ATK itu kan banyak sekali pengeluaran terkait dengan ATK ini. Nah itu kita push juga maksimal saya atur 5%. Jadi memang penggunaannya ini kita optimalkan untuk kegiatan-kegiatan sekolah, kegiatan-kegiatan siswa gitu. Pak, untuk selama ini ada nggak temuan penyalahgunaan dana bos di sekolah? Nah terkait dengan pertemuan yang berwenang melakukan temuan, melakukan audit adalah inspektorat. Nah tentu kemarin saya juga sudah komunikasi dengan inspektur dan juga sudah dipublikasikan juga oleh Pak Inspektur, katanya temuan-temuan ada temuan tapi tidak temuan yang sifatnya besar sekali dan terus merugikan negara gitu, dan temuan-temuan itu mayoritas bersifat administratif. Pak, ini kan kalau misalkan ibaratnya inspektorat dan BPK ya Pak sebagai pengawas, lalu fungsi di distrik ini di bagian mananya sih Pak? Pencatatannya dan verifikasi. Saya akan kirimkan nanti alurnya di situ, bahwa memang proses perencanaan ini semua masuk ke aplikasinya Kemendikbud. Nah masuk ke aplikasinya Kemendikbud, lalu penyaluran pun Dinas Pendidikannya tidak terlibat. Tetapi uniknya belanja yang dilakukan oleh sekolah itu masuk ke dalam belanja daerah. Nah, Dinas Pendidikan melakukan pencatatan dengan rekonsiliasi, ada rekon nanti. Jadi penggunaan dana ini mereka habis kayak suatu misal, mereka belanja modal apa segala macam, itu direkon menjadi asetnya dinas. Nah, kalau dalam pencatatan itu Pak ada ternyata penyalahgunaan dana bos, distrik melakukan pelaporan ke inspektorat atau seperti apa sih? Nah, kalau terkait dengan kalau misalnya kita menemukan hal-hal yang janggal, itu Dinas Pendidikan pada proses perencanaan awal, perencanaan dana bos itu kita udah gandeng inspektorat untuk lakukan verifikasi. Nah, terus kemudian dalam ininya juga, ini saya juga kemarin sudah ketemu, saya juga undang inspektorat untuk melakukan rapat, kita lakukan rapat terkait dengan laporan tahap pertama. Kalau yang dulu saya nggak bisa jawab, Mbak. Yang saya bisa jawab adalah yang saya lakukan sekarang, karena saya menjabat di 14 Desember 2023. Tentu kewenangan saya juga terbatas yang di masa lalu, dan di masa saat ini saya sudah kumpulkan dengan inspektorat, kita sudah rapat, kita sudah satu visi untuk melakukan audit di yang tahap pertama. Karena mereka tahap pertama mengajukan laporan. Untuk tahap kedua berarti masih belum penyalurannya? Tahap kedua masih belum. Itu kira-kira kapan sih? Nah itu yang tadi Pak Gubernur menginginkan itu di hold dulu, dievaluasi penyalurannya sampai dengan yang tahap pertama clear dulu. Tahap pertama clear, kalau memang sudah clear baru nanti diajukan di tahap kedua. Berarti tahap pertama tadi yang belum clear karena 172 sekolah itu 127. tadi? 127 sekolah itu, atau karena apa Pak? Ya, belum clearnya ya jelas. 127 itu belum ada dokumen perencanaannya. Itu di mana aja Pak? Ada kabupaten mana aja tuh? Ada beberapa sekolah yang rata-rata sih mungkin mereka kendala keterlambatan pengusulan itu bisa jadi karena jaringan internet. Terus kemudian karena sekolah ini kan sumber daya manusia berbeda-beda. Nah, itu tapi rata-rata sih sekolah-sekolah yang ada di kota, bahkan tapi hal menariknya juga ada ditemukan sekolah di Kota Palangkaraya. Palangkaraya. Di pusat kota
yang belum mengajukan kertas kerja. Ada nggak sih Pak rincian sekolahnya Pak? Kalau Ya, boleh saya minta. nanti kita rilis lah ya. Nanti kita saya coba pelajari dulu. Karena kita juga harus tahu alasannya. Kenapa kok sekolah ini terlambat mengajukan itu. Memang saya udah agendakan siang ini rencana Zoom meeting sama 127 sekolah itu. Kabupaten Pak, di kabupaten mana aja termasuk 100? Iya, kalau hampir seluruh kabupaten sih ya. Hampir seluruh kabupaten. Di Barito Utara ada juga, di Murubaya ada juga. Itu SMA dan SMK berarti Pak? SMA dan SMK. Oke, Oke Pak, mungkin itu aja.